ISA 415-170-1006. Nah, tugas saya di sini adalah sebagai bagian dari front-end developer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang mana sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya mengenai tampilan website dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit codingan untuk membuat tampilan front-end website kelompok kami menggunakan framework Vue.js. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menginstal Node.js dan npm terlebih dahulu. Nah, setelah Node.js dan npm terinstall, kita bisa melihat versi dari Node.js dan npm tersebut dengan melakukan node strip v dan npm strip v itu untuk mengecek versi dari Node.js dan npm yang telah terinstall. Lalu, langkah kedua kita bisa menginstal Vue.js. Install Vue.js itu bisa lewat npm dan Vue CLI. Untuk lewat npm itu sendiri, kita bisa melakukan dengan npm install Vue. Dan untuk melakukannya lewat Vue CLI itu agak berbeda, yaitu dengan npm install strip global add vue/cli. Lalu langkah ketiga adalah kita melihat versi dari Vue.js yang telah kita install dengan melakukan vue strip version. Maka versinya akan keluar. Lalu langkah keempat adalah kita membuat project Vue.js. Nah, karena di sini saya ingin meletakkan projectnya itu di dalam desktop, maka langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah kita harus menuliskan cd desktop dulu terlebih dahulu. Lalu setelah itu Vue create all branch. Nah, all branch itu sendiri adalah nama folder untuk project website kelompok kami. Nah, jika ingin membuat projectnya dengan menggunakan GUI, kita tinggal melakukan Vue UI. Maka tampilan GUI akan keluar dan kita bisa membuatnya langsung di dalam GUI tersebut. Nah, langkah kelima adalah kita membuat program dengan text editor. Nah, di sini saya menggunakan text editornya itu adalah Visual Studio Code. Kita tinggal menjalankan di CMD dengan menulis kode spasi titik. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini saya hanya menjelaskan intinya saja. Di dalam Vue itu kita harus membuat komponennya itu kayak misalnya header, hero, insta, partner, related product, woman, sama footer. Nah, selain komponen itu kita juga harus membuat footernya. Footer itu untuk mengatur kayak kita jika ingin menuju ke halaman berikutnya gitu. Seperti ini. Link.js-nya itu nanti akan menuju misalnya ke halaman home, product, card, sama success. Nah, kita kalau mau untuk mengatur tampilannya itu bisa lihat di bagian view. Di bagian view nih ada produk, shopping cart, sama sukses. Nah, di sini nih contohnya kayak produk. Karena produk sama shopping cart itu sama shopping cart itu pakai API ya. Jadi di bagian scriptnya itu nanti ada metode yang akan menggunakan API. Nih contohnya seperti ini, http localhost API product. API itu yang digunakan untuk kayak menampilkan gambar yang telah dimasukkan di bagian admin, atau kita bisa mengirim data-data yang telah ditulis oleh pembeli akan terkirim ke bagian admin gitu. Di sini ada di sini menggunakan Axios. Jadi kalau kita menggunakan Axios itu kita harus import terlebih dahulu di bagian sini. Import Axios. Nah, jangan lupa kalau kita ingin, misalkan kita mau buat kayak misalnya halamannya itu jangan lupa buat diimport juga ya, kayak headernya diimport, footernya diimport gitu. Nah, di sini tuh ada metode-metode kayak mana nih? Metode kayak untuk change image, untuk mengubah gambar, set data picture, untuk mengganti objek produk detail dengan data dari API, save keranjang, itu untuk kalau misalnya pelanggan melakukan pembelian maka akan masuk ke dalam keranjang. Nah, terus ada apa lagi? Ya itu sih penjelasan secara singkatnya. Ini kalau buat style scope ini untuk mengatur CSS yang bermasalah kayak tidak sesuai. Oh ya, di bagian mana ya? Di bagian bukan. Nah, nih home ini kayak tempat yang buat keseluruhannya. Kayak jadi
biasanya kan kalau satu HTML itu kan penuh ya, dari satu halaman itu semuanya codingan. Nah di sini tinggal kita panggil-panggil aja kayak header, hero, woman, karena sebelumnya kita udah buat di dalam komponen. Terima kasih.